Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wijaya dengan NIM D01119324. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPT yang kelima dari tugas MIT mata kuliah Rekayasa Pondasi 2. Baik, langsung saja. Pada jurnal kelima ini, judul jurnalnya itu Analisis Daya Dukung Pondasi Bore Pile menggunakan data sondir dan SPT pada proyek pembangunan reservoir Sungai Loban. Nah, metodologi yang digunakan pada jurnal ini yaitu untuk kelancaran penelitian, maka diperlukan data untuk digunakan sebagai sarana untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Nah, adapun data primer yang dimaksud merupakan data yang didapat secara langsung oleh penulis, baik itu dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan penelitian itu maupun dari pengamatan dan pengukuran secara langsung ke lapangan. Nah, untuk data sekunder itu sendiri merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait atau literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Data sekunder itu diperoleh berupa data penyelidikan tanah dan gambar kerja bangunan atas. Lanjut. Adapun alur penelitian pada jurnal kelima ini yaitu metode penelitiannya itu tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari penyelesaian atas permasalahan penelitian yang akan dilakukan. Nah, berikut dapat dilihat alur penelitiannya ya pada gambar skema yang saya tampilkan. Nah, di situ dapat dilihat mulai dari ditentukan apa permasalahannya, kemudian apa tujuan dilakukannya penelitian ini, terus studi literatur, kemudian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini terbagi jadi dua, yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer yang saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Nah, jika kedua data ini sudah diperoleh, maka kita akan menganalisis data. Nah, datanya itu dianalisis dengan analisis pembebanan struktur menggunakan software SAP 2000. Kemudian itu juga ada analisis daya dukung tiang bor yang kemudian dibagi dua, yaitu berdasarkan sondir dan berdasarkan NSPT. Nah, setelah kelima data ini, keempat data ini diperoleh, kemudian analisis perbandingan daya dukung, terus faktor keamanan produksi bore pile, kemudian diperolehlah kesimpulan dan saran. Maka jurnal ini pun selesai dijelaskan ya. Kemudian kita lanjut, adapun perhitungan yang saya rangkum dari jurnal ini yaitu sebagai berikut. Pertama itu untuk menghitung kapasitas daya dukung bore pile dari data SPT itu kita dapat menggunakan rumus yang saya tampilkan ini ya, perhitungan daya dukung bore pile pelapisan dari data SPT, metode Reses dan Wright, dan data diambil pada titik BH1. Nah, perhitungan pada titik BH2 itu data bore pile yang diperoleh itu diameter tiangnya atau dia itu 50 cm, kemudian keliling bore pile atau asnya itu pi dikali 50 cm, kemudian hasilnya itu 157 cm atau 1,57 meter. Nah, kemudian luas bore pile yang diperoleh itu dengan rumus 1/4 kali pi kali d pangkat 2. Nah, hasilnya itu 1962,5 cm kuadrat atau setara dengan 1,9625 meter kuadrat. Nah, adapun pembebanan gaya vertikal program SAP 2000 dengan kapasitas daya dukung pondasi bore pile pondasi data sekunder S1 itu perbedaannya itu pada SAP itu 37,583 ton, sementara untuk pada data sondir tersebut diperoleh 461,264 ton. Adapun nilai FK atau faktor keamanan yang diperoleh yaitu sebesar 12,27 atau dikategorikan sebagai aman ya. Nah, di sini juga kita dapat melihat perhitungan-perhitungan lain seperti nilai rata-rata SPT, kemudian daya dukung tiang pondasi, kemudian
Nah, di mana rata-ratanya itu 22,5 ya. Kemudian untuk nilai daya dukungnya itu yang diperoleh itu sebesar 309,094 ton. Nah, kemudian daya dukung ujung fondasi ball pile untuk tanah non kohesif itu setelah diurut dari pencarian di atas tadi itu hasil akhirnya itu 56,52 ton. Di samping gambar tentang rumus-rumus tadi juga ada tabel kedalaman dan nilai N atau pukulan yang diperoleh. Kita lanjut. Nah, adapun hasil dan pembahasan dari perhitungan pembebanan pada SAP 2000 versi 14 ini saya akan menampilkan 4 gambar ya. Nah, gambar pertama itu di sini merupakan desain rangka yang kita peroleh dari SAP 2000. Nah, pada gambar kedua ini ada tampilan desain rangka bangunan. Nah, gambar ketiga ada hasil pembebanan, dan gambar keempat itu ada FY gaya vertikal maksimum. Nah, untuk memperoleh data-data pada program SAP 2000 ini kita memasukkan data-data yang diperoleh dari lapangan ya. Nah, adapun hasil akhir dari nilai FY vertikal maksimum itu sebesar 37,583 kg atau 37,583 ton. Nah, terakhir ini ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari jurnal tersebut dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil perhitungan beberapa metode dan titik sondir dan SPT pada proyek pembangunan reservoir kapasitas 500 meter kubik, maka kesimpulan terdapat pada tabel 9 ya. Berikut merupakan hasil perhitungan beberapa metode dan titik sondir dan SPT. Dapat dilihat, pertama itu ada data sondir 1, kemudian data sondir 2, dan ketiga itu ada data SPT. Nah, research down rate-nya itu pada sondir itu tidak ada yang. Nah, sementara untuk data SPT itu ada 56,52 ton. Nah, kemudian nilai ultimate-nya itu untuk data sondir ada, sementara data SPT tidak ada. Nah, untuk data sondir 1 itu 2,893 ton, dan untuk data sondir 2 itu 83,406 ton. Kemudian jika melakukan metode Mayer-Hoff, kita memperoleh 443,100 ton untuk data sondir 1 dan 461,264 untuk data sondir 2. Kemudian juga ada beberapa untuk faktor keamanannya ini kita juga membagi atas 3 metode yang digunakan ya. Pertama itu ada metode Aoki dan Alensart, kemudian itu ada 2 metode Mayer-Hoff ini untuk data-data sondir. Nah, untuk data SPT itu sendiri kita mencarinya itu dengan metode Research and Write. Kemudian hasil faktor keamanannya itu semua tergolong aman karena semuanya itu lebih besar dari 1,5 faktor keamanan yang sudah ditentukan. Terakhir, analisis pembebanan pada rencana pembangunan reservoir kapasitas 500 meter kubik dengan tinggi maksimal air 2 meter adalah sebesar 37,853 ton, dan perbandingan nilai faktor keamanan atau FK itu pada posisi bore file dengan berbagai metode. Berbagai metode itu dapat dilihat yang tadi saya jelaskan ya pada tabel kedua tersebut. Jadi pada jurnal kelima ini yaitu tentang analisis daya dukung fondasi bore pile menggunakan data sondir dan SPT pada proyek pembangunan reservoir Sungai Loban itu tergolong aman. Untuk jurnal terakhir ini saya sudah menjelaskan terakhir ya. Untuk kelima materi jurnal yang telah saya sampaikan, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.